Kok dia nangis badan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Andika Pratama dengan NIM 2410321011. Di sini saya akan mempresentasikan akselerasi ekonomi hijau melalui inovasi sirkular dalam mewujudkan ketahanan pangan masa depan. Baik, yang pertama itu ada latar belakang ya. Yang latar belakang itu adalah eksploitasi sumber daya alam yang menyebabkan krisis iklim, pencemaran dan meningkatnya limbah. Ekonomi hijau menjadi solusi pembangunan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, kayak sosial dan lingkungan. Ekonomi sirkular mendukung efisiensi sumber daya melalui pemanfaatan kembali limbah, ketahanan pangan menghadapi tantangan akibat perubahan iklim, sehingga diperlukan sistem pangan yang berkelanjutan. Dan untuk poin yang kedua itu ada tujuan. Dan tujuannya itu ada 5 poin. Yang pertama, memahami konsep ekonomi hijau. Yang kedua, menjelaskan prinsip ekonomi sirkular. Yang ketiga, mengetahui hubungan ekonomi hijau dan ekonomi sirkular. Dan untuk poin yang keempat, memahami konsep ketahanan pangan. Yang kelima, menjelaskan penerapan ekonomi sirkular dalam mendukung ketahanan pangan. Dan selanjutnya ada konsep ekonomi hijau. Konsep ekonomi hijau itu ada 2 poin. Yang pertama itu karakteristik dan tantangan. Yang untuk karakteristik sendiri itu ada rendah karbon atau low karbon. Yang kedua, efisiensi sumber daya. Yang ketiga, inklusivitas sosial. Dan yang terakhir yaitu ada keadilan antar generasi. Dan untuk yang tantangan sendiri itu ada 3 poin. Yang pertama, investasi awal tinggi. Yang kedua, kebijakan belum optimal. Dan yang terakhir yaitu ada keterbatasan teknologi. Untuk selanjutnya ada ekonomi sirkular, yang dimana ekonomi sirkular adalah sistem ekonomi yang memanfaatkan kembali sumber daya sehingga limbah dapat dijadikan bahan baku baru, perbandingan ekonomi linear seperti take, make, dispose gitu tuh. Dan untuk yang ekonomi sirkular itu ada take, make, reuse, recycle, dan regenerate. Dan untuk yang terakhir itu ada prinsip 5R, di mana prinsip 5R ini adalah singkatan. R pertama itu reduce, yang kedua reuse, dan yang ketiga itu repair atau refurbish. Dan untuk yang keempat ada recycle, dan yang terakhir itu ada regenerate. Itu saja yang dari ekonomi sirkular. Dan untuk yang implementasi ekonomi sirkular itu yang pertama ada dari pertanian. Pertanian itu ada 2 poin intinya, yaitu pertama, limbah organik menjadi kompos seperti sampah-sampah nanti itu kayak dikumpulkan teman-teman. Dan yang kedua itu pakan ternak dari limbah pertanian. Dan yang selanjutnya itu ada industri, di mana industri ini adalah membuat seperti kemasan ramah lingkungan, sistem isi ulang atau refill gitu. Dan yang untuk selanjutnya itu ada tekstil. Tekstil pada sendiri itu adalah dalam poinnya itu ada 2. Yang pertama itu poin slow fashion, yang kedua daur ulang kain. Contoh kayak daur ulang kain itu daur kain yang telah dibuang bisa kita ulang kembali. Dan yang selanjutnya itu ada elektronik. Yang pertama itu ada urban mining, yang kedua daur ulang logam. Dan yang terakhir itu ada konstruksi, di mana konstruksi sendiri itu adalah pemanfaatan limbah beton. Dan yang selanjutnya itu ada manfaat ekonomi sirkular, di mana manfaat ini ada 6 poin yang saya ketahui. Yang pertama itu mengurangi limbah, yang kedua menghemat bahan baku, dan yang ketiga itu menekan biaya produksi, dan yang keempat meningkatkan citra perusahaan, dalam hal itu green branding. Dan yang keempat itu ada menjaga kelestarian lingkungan supaya lingkungan kita itu tidak tercemar atau rusak. Dan yang terakhir itu ada mendukung keberlanjutan usaha, kita bisa jadikan itu usaha. Selanjutnya sendiri itu ada ketahanan pangan. Ketahanan pangan sendiri itu adalah pengertian ketahanan pangan, kondisi terpenuhinya pangan yang cukup, aman, bergizi, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat secara berkelanjutan di Indonesia. Dan untuk selanjutnya itu ada 4 pilar FAO. Yang pertama, availability, itu adalah kata lain dari ketersediaan. Yang kedua, akses.
Yang ketiga, utilization. Dalam nama lain itu adalah pemanfaatan. Yang keempat, stability atau stabilitas. Untuk selanjutnya itu ada indikator. Indikator itu sendiri ada 3 poin. Yang pertama, penurunan stunting. Yang kedua, harga pangan stabil. Yang kedua, diversifikasi pangan yang meningkat. Dan yang selanjutnya itu ada hubungan ekonomi hijau. Ekonomi hijau, ekonomi sirkular, dan ketahanan pangan. Untuk integrasi dan strategisnya itu ada beberapa. Yang pertama, sistem pertanian terpadu, di mana sistem pertanian terpadu ini kita ambil dari kotoran ternak terus dijadikan biogas. Yang kedua, ampas biogas menjadi pupuk. Terus poin yang ketiga itu ada jerami, kita jadikan pakan ternak untuk seperti sapi gitu bisa. Dan yang kedua itu ada poin dari strategisnya itu ada 2. Yang kedua itu pengurangan food loss, itu cuma 1 poin, yaitu Colocan berbasis energi surya. Yang ketiga itu dalam strategisnya itu adalah pemulihan tanah, di mana tanah itu kita nanti kasih kompos dari limbah organik. Dan yang integritas strategis yang terakhir itu ada dampak. Dampaknya itu terdiri dari 4 poin. Yang pertama itu biaya produksi menurun, yang kedua produktivitas meningkat, yang ketiga lingkungan terjaga, dan yang terakhir itu ada ketahanan pangan semakin kuat. Jadi kesimpulannya dari presentasi yang saya sampaikan itu adalah ekonomi hijau akan menjadi di arah pembangunan berkelanjutan, dan ekonomi sirkular merupakan implementasi nyata ekonomi hijau. Pemanfaatan limbah dapat meningkatkan efisiensi sumber daya, integritas ekonomi sirkular, dan sektor pertanian, yang dimana itu akan mampu memperkuat ketahanan pangan. Kolaborasi pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat itu nantinya akan sangat diperlukan. Dan sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.